warga YouTube sekalian. Di sini gua Jopi dan ini Kipas di series Jopas. Nah, hari ini kita bakal bahas apa, guys? Hari ini kita bakal bahas segmen sejarah yang bikin geleng-geleng. Oke, pertama perkenalkan, saya Jopi Anda dan saya hanya manusia biasa, dan ini Kipas. Ya, benda mati yang gerak. Oke, dan kali ini kita bakal bahas tentang kisah siklon tropis Roja di NTT tahun 2021. Selamat menonton, guys. Oke, kita bakal masuk ke ceritanya. Coba, pertama gue bakal nyuruh kalian buat posisi diri kan sebagai laut sau yang lagi sakit, yang lagi badannya panas, yang lagi tiduran lah, lemes gitu. Nah, tiba-tiba muncul badai nih, yang kelakuannya kayak lagi promo buy one get one free bencana. Kenapa tuh bisa begitu? Karena ya lu mikirnya kayak cuman kayak badai biasa, tiba-tiba lu dibikin makin lemes, makin gak bisa gerak gitu kan, makin banjir tuh hidung. Nah, itu maksudnya itu badai itu ngebuat kalau itu misal banjir, makin longsor semuanya di daerah Seroja. Nah, kenapa bisa begitu? Karena badai ini bukan badai biasa. Badai ini adalah siklon tropis. Nah, siklon tropis itu apa sih? Coba Kipas jelasin. Siklon tropis adalah badai besar yang terbentuk di atas lautan hangat di daerah tropis. Saat suhu permukaan laut mencapai lebih dari 26,5 derajat Celcius. Buset, 26,5 derajat. Itu suhu ideal buat bikin kopi susu, tahu nggak? Nah, kenapa gue bisa bilang begitu? Karena bagi laut itu udah suhu yang cukup hangat. Bahkan tercatat kalau misalnya laut Timor dan laut Sawu itu tercatat memiliki suhu sampai 27 derajat Celcius lebih. Coba pikir lagi, 27 derajat Celcius lebih. Nah, itu harusnya lautnya mikir kalau misalnya itu buat berendam lah para nelayan, biar ikannya pada naik kan, enak gitu mancing. Nah, ternyata mereka malah mikir kalau misalnya gua anget nih, pengen badai ah. Nah, itu bikin kalau misalnya teman-teman di sekitar laut ini tuh sengsara gitu, malah dia kena dampaknya juga. Tiba-tiba bisa banjir lah, bisa longsor, badainya kenceng banget. Itu dia tuh awal dari bencana ini. Oke, kita lanjut. Tadi kan kita udah bahas kalau misalnya gimana cara siklon tropis itu terbentuk, apa aja sih penyebabnya. Nah, kita lanjut ke pra kejadian dari siklon tropis Roja ini atau sebelum kejadiannya. Nah, sebelum terbentuk wilayah NTT ini udah banyak gejalanya. Nah, coba kita suruh Kipas jelasin apa aja gejalanya. Coba Mas, jelasin Mas. Sebelum terbentuk, wilayah NTT mengalami cuaca yang tidak biasa, dengan intensitas hujan yang meningkat sejak akhir Maret 2021. BMKG kemudian memantau sistem ini dan memberikan surat peringatan dini kepada masyarakat. Nah, coba kalian pikir lagi deh. BMKG tuh kayak admin WhatsApp gak sih? Dia tuh udah ngasih pesan penting kalau misalnya ada tamu yang tak diundang bernama Seroja lagi OTW nih ke kita, bawa oleh-oleh. Tapi oleh-olehnya bukan yang baik nih. Oleh-olehnya adalah angin kencang dan banjir bandang. Tapi seperti biasa, ada aja oknum-oknum yang agak begitulah, yang ngerit doang, habis itu bilang, ah paling ini cuma gerimis doang, gak usah lebay kali. Nah, di situ gue yakin tuh bakal orang-orang bilang itu masih nyesal. Coba kita masuk ke tanggal 4 April. Di sini Seroja udah mulai serius nih. Kecepatan anginnya gila banget. Udah lebih dari 85 km per jam. Itu udah kecepatan minimal kalau mau ngejar diskon di hari gajian. Coba, kenapa tuh bisa sekenceng itu? Coba jelasin, Bas. Seroja termasuk salah satu siklon tropis terkuat yang pernah melanda Indonesia. Padahal badai siklon tropis biasa kecepatannya kurang dari 63 km per jam. Gila sih, gila. Seroja ini gak mau dibilang badai biasa sih. Dia tuh kayak murid ambis, tau gak, di sekolah yang nilainya di atas rata-rata teman-temannya. Coba kalian mikir lagi, itu 63 km per jam. Dia, si Seroja itu, dia maunya 85 ke atas, harus di atas KKM. Biar story gue tuh gacor, kata dia gitu. Ternyata gak sampai situ aja, guys. Gak mungkin kan dari badai bencana sebesar itu gak ada efeknya. NTT tuh sampai Praporanda ngatasin ginian, udah banjir bandang,
longsor, rumah-rumah rusak, listrik mati, wifi pun juga mati. Pokoknya paket komplit dah yang bikin satu provinsi moodnya hancur. Ya pertama kita kasih plus dulu buat mereka yang udah semangat buat gotong royong, buat mereka yang bertahan di sana. Jadi Seroja memang meninggalkan luka dari lebih dari 150 korban jiwa, 13.000 rumah rusak, 13.000 rumah. Tapi peristiwa ini mengingatkan kita, sekuat-kuatnya manusia, alam kalau sudah marah, kekuatannya nggak ada obatnya. Semoga kita semua belajar di Seroja, selalu siap siaga dan jangan pernah anggap remeh peringatan dini. Karena badai itu gak akan selalu datang sambil bilang permisi bang. Nah, di balik kesedihan ini, kita bakal lanjut ke 5 fakta menarik dari siklon tropis Seroja ini. Oke guys, kita masuk ke fakta pertama. Ya, siklon Seroja ini udah pasti siklon langka. Kenapa gue bisa bilang gitu? Ya karena tadi udah dijelasin sama sekipas. Kalau misalnya Seroja ini kayak kayak bintang tamu VIP, tau nggak? Dia itu adalah siklon tipe landfall, alias mendarat langsung ke Indonesia. Badai lain biasa cuma mampir, ambil selfie di perairan, terus pergi. Seroja, dia mau bilang, gue mau nginep dulu, katanya begitu. Lanjut lagi ke fakta kedua. Nah, Seroja ini agak gimana gitu ya, dia tuh paling merusak di Indonesia. Dampaknya itu terburuk sejak 2008. Seroja ini mungkin balas dendam Sumat dari tahun 2007. Fakta keempat, nah siklon tropis ini agak drama nih. Nah, kenapa gue bisa bilang gitu? Seroja tuh sempat joget bareng siklon lainnya bernama Odet. Anjay. Interaksi dua badai ini namanya efek Fujiwara. Mereka kayak lagi drama musikal di lautan. Bikin BMKG pusing, kayak lagi nonton dua film berbeda di bioskop yang sama. Masuk ke fakta kelima, dia tuh kayak traveler sejati. Tahu nggak? Dia tuh setelah dari Indonesia, habis itu ke Timor Leste, itu tuh nggak cukup. Dia tuh nggak capek. Dia tuh jalan lagi sampai Australia Barat. Udah kayak backpacker yang kemana-mana pun bisa. Oke guys, sekian dulu bedah sejarah kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar kita semua nggak kaget kalau laut Sau tiba-tiba pengen bikin kopi susu yang terlalu panas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.